disibukkan dengan mengingat kepadaku, dengan memuji kepadaku, ketimbang dia meminta kepadaku. Berdoa dalam makna meminta di sini, maka janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, a'taituhu, maka akan aku berikan kepadanya, kepada hamba tersebut, afdhala ma u'tis sa'ilin, akan aku berikan apa bahkan yang lebih dari yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Maka kalau kita lihat di dalam kumpulan-kumpulan munajat para wali, para muqarrabin, para nabi, ya, itu di dalam munajat mereka yang banyak yang mendominasi itu justru adalah pujian. Yang mendominasi justru adalah pujian. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga terkadang sisipan atau di dalam menyebutkan apa yang menjadi hajat, yang menjadi keperluan mereka, itu hanya sedikit. Selebihnya itu dalam bentuk pujian. Salah satu di antaranya ada kumpulan-kumpulan munajat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkumpul dalam satu kitab namanya Al-Hizbul A'zam. Saya ada kitabnya. Di situ ada kumpulan-kumpulan munajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, satu buku. Itu yang banyak muatannya di dalam munajat Rasul itu justru pujiannya. Ya. Adapun bentuk permohonannya, bentuk menyampaikan apa yang menjadi hajatnya, itu sedikit sekali. Ya. Kenapa? Karena orang-orang tertentu memang mereka lebih asyik di dalam memuji. Ya. Mereka lebih asyik di dalam memuji terhadap kekasih dibandingkan mereka meminta terhadap apa yang menjadi kepentingan dirinya. Tapi yang model ini, yang seperti ini justru mendapatkan satu pengkhususan dari Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dengan mengingat aku, memuji aku, kata Allah, daripada meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan lebih dari apa yang aku berikan terhadap orang-orang yang meminta. Akan aku berikan lebih dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Tapi sekali lagi, ini jangan kita salah pahami bahwa kita mulai sekarang berarti kita kurangi berdoa. Berdoalah yang banyak pada Allah, itu adalah suatu yang mulia. Cuma nanti kita lapisi lagi dengan satu pemahaman, ketika kita berdoa, itu jangan melulu yang menjadi titik fokus kita adalah kepada tercapainya impian-impian kita. Jangan. Tapi jadikanlah doa-doa yang kita panjatkan itu bagaimana menjadikan kita lebih intens dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Allah, lebih mesra dengan Allah. Itu sehingga kita tenggelam dalam pujian, tenggelam dalam pengagungan, tenggelam dalam dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti harus kita tampakkan. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim pada saat dimasukkan ke dalam api oleh Namrud, itu malaikat langit itu pada heboh. Ya, malaikat langit itu pada heboh. Akhirnya malaikat Jibril datang sebagai perwakilan delegasi dari malaikat untuk memberikan, ya, untuk menemui Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril bertanya, ya Khalilallah, alaka hajah. Ya. Wahai kekasih Allah, apakah engkau memiliki hajat? Apakah engkau membutuhkan pertolongan?
Kemudian kalau kita lihat secara kasat mata, memang beliau dalam puncak membutuhkan pertolongan untuk bagaimana selamat dari api yang begitu besar. Tapi apa jawabannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim justru menjawab, butuh pertolongan kepada siapa? Kepadamu atau kepada Allah? Maka Malaikat Jibril menjawab, kepada Allah. Kalau aku tidak bisa memberikan pertolongan tanpa izin Allah juga. Artinya Malaikat Jibril memancing Nabi Ibrahim supaya meminta kepada Allah pertolongan itu. Tapi apa jawaban dari Nabi Ibrahim? Padahal secara kasat mata keadaan yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Tapi satu jawaban Nabi Ibrahim yang penuh dengan adab, dia mengatakan, ilmuhu bihali kafani an su'ali. Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Pengetahuan Allah tentangku itu menjadikan aku cukup untuk meminta kepadanya. Artinya gampangannya, masa Allah tidak tahu sih keadaan saya sekarang? Masa sih saya masih harus meminta lagi? Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Jadi Nabi Ibrahim dalam kondisi itu beliau hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan untuk lebih memilih, sudah merasa cukup dengan apa yang menjadi qismatullah. Sudah merasa cukup dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Sudah merasa cukup dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Sehingga menjadikan beliau malu untuk kemudian meminta lagi kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim di situ hanya sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau sisihkan kepentingan pribadinya untuk minta diselamatkan, padahal andaikan berdoa, ya Allah selamatkan, tidak salah kan? Tapi keadaan batin Nabi Ibrahim saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan dadanya untuk lebih memilih puas dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pertolongan lebih dari yang kita duga. Bukan hanya sekarang Nabi Ibrahim kemudian api mati, apinya tetap berkobar sehingga Namrud masih mengira Ibrahim itu sudah hangus berada di dalam kobaran api besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatlah Ibrahim. Jadi kobaran api itu masih terus menyala-nyala. Siapa mengira Nabi Ibrahim masih akan selamat dengan kondisi api yang begitu besar berkobar? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak disentuh sehelai rambut pun oleh api. Yang disentuh oleh api itu hanya tali yang mengikat tubuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi beliau tetap keluar dari tengah kobaran api dalam keadaan selamat. Bahkan beliau merasakan keadaan yang sejuk ketika keluar dari api. Bagaimana di sini ada dua hal yang begitu paradoks berlawanan. Api itu sifatnya panas. Api sifatnya membakar. Tapi yang dialami oleh Nabi Ibrahim pada saat ada di dalam api, keluar dari api, itu justru beliau merasakan kedinginan ketika keluar dari api. Bahkan Nabi Ibrahim itu keluar dari api, di tubuhnya itu ada percikan-percikan embun yang sejuk maknanya. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan, hanya menyabda atau berfirman kepada api, kulna ya narukuni bardan, tidak ada kelanjutan, wassalaman ala Ibrahim, kata ulama tafsir, niscaya Nabi Ibrahim akan mati kedinginan berada di dalam api.
Seandainya Allah hanya mengatakan sampai kulna ya narukuni bardan, wahai api jadilah kamu dingin, tidak ada kelanjutan wasalaman ala Ibrahim, kata para mufassirin, niscaya Nabi Ibrahim alaihissalam akan mati justru kedinginan berada di dalam api. Tapi karena Allah melanjutkan wasalaman ala Ibrahim, maka beliau keluar dari dalam api merasa sejuk, tapi dengan selamat. Bagaimana api yang bersifat panas justru ketika Nabi Ibrahim berada di sana justru menemukan kesejukan. Nah ini karena buah apa? Buah tadi, buah dari beliau memilih memuji ketimbang meminta. Coba kita lihat syaratnya. Rubama dallahumul adabu ala tarkit talabi. Terkadang ada sebagian orang, sebagian hamba-hamba Allah yang adab mereka, yang lebih sreg di dalam hati mereka, lebih memilih beradab untuk bersandar atau puas dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, lebih sibuk memuji Allah, mengingat Allah dibanding meminta. Yakni anna ba'dul arifina, maksudnya adalah ada sebagian orang-orang arif qad yaghlibu alaihimut tafwid, mereka lebih dominan di dalam hati mereka rasa berserah diri total kepada Allah. Fayatrukus su'ala wa talaba, sehingga mereka meninggalkan meminta. Meninggalkan untuk meminta karena sudah merasa puas dengan ketetapan Allah. I'timadan 'alal kismatil azaliyah, karena disebabkan mereka sudah bersandar, sudah puas dengan pembagian Allah sejak azali. Tapi sekali lagi ini jangan kita jadikan sebagai kesimpulan kalau begitu saya tidak usah berdoa deh. Berdoalah silahkan. Cuma kalau nanti hati kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk untuk ketika kita dihadapkan kepada sebuah permasalahan itu kita tidak meminta tapi milih memuji, wah itu lebih hebat lagi. Karena dua sikap ini saya juga pernah menanyakan kepada guru kami Syekhuna Al-Arif Billah Syekh Yusuf bin Muhyiddin Diktul Bakhur Al-Hasani. Saya bertanya kepada beliau, mana lebih utama kita berdoa yang maknanya memohon kan kepada Allah, dengan kita meniru sikap Nabi Musa. Nabi Musa kan memohon. Ya. Beliau ketika dihadapkan dengan Fir'aun, beliau justru mengungkapkan doa permohonannya kepada Allah dalam dalam munajatnya, dalam doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu Nabi Musa meminta ketika selesai dikejar-kejar oleh Firaun, beliau minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Sedangkan yang Nabi Ibrahim dia memilih untuk tidak meminta, tapi sudah merasa puas dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Saya bertanya kepada guru kami, mana yang lebih utama antara kita menampakkan sisi memohon kepada Allah dalam untayan doa-doa, mengungkapkan apa yang menjadi hajat kita, kebutuhan kita, mencontoh Nabi Musa, ataukah kita justru memilih untuk berserah diri mencontoh Nabi Ibrahim? Ini kan sama-sama ulul azmi yang memberikan contoh ini. Kalau kita dihadapkan permasalahan, kita berdoa kepada Allah, mohon ya Allah berilah kami kemudahan ya Allah. Nabi Musa mencontohkan itu. Kemudian kalau kita tidak menyampaikan itu kepada Allah, cukup memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tersisihkan untuk kita menyampaikan itu. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Mana yang lebih utama? Kata guru kami, dua-duanya adalah utama. Dua-duanya adalah utama. Tidak bisa kita banding-bandingkan. Maksudnya keduanya utama gimana? Ketika misalnya hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kelapangan, dibentuk oleh Allah ketika kita menghadapi kesulitan, di situ oleh Allah hati kita diilhamkan, dimudahkan untuk mengungkapkan apa yang menjadi hajat kita kepada Allah dengan menampakkan sisi lemah kita, maka tempuhlah jalan berdoa untuk memohon pada Allah. Paham gitu?
Tapi ternyata misalnya hati kita pada saat menemukan kesulitan, di situ hati kita kok yang lebih dominan terbentuk untuk lebih memilih berserah diri tanpa meminta, tapi kita cukup merasa puas dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, dan di situ kita sibuk memuji Allah, mengingat Allah, maka pilihlah sikap seperti Nabi Ibrahim. Paham gitu? Jadi dua-duanya sama-sama utama kata beliau dalam situasi yang berbeda. Ya, jadi nggak bisa kita buat-buat sebenarnya. Di mana jatuhnya hati kita pada saat menerima dihadapkan kepada sebuah peristiwa dan kejadian. Kalau ternyata hati kita lebih condong kepada berdoa, lebih mudahnya di situ menampakkan sisi kelemahan kita, kerendahan kita, silahkan tempuh. Ya, lorong berdoa seperti Nabi Musa. Tapi kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita kok disiapkan oleh Allah untuk memilih berserah diri, lebih sibuk untuk memuji Allah, berzikir pada Allah, pilihlah jalan lorong tersebut. Jadi keduanya sama-sama mulia, keduanya sama-sama istimewa. Cuma jangan sampai kita salah penempatan. Bagaimana salah penempatan? Ketika berdoa, yang ditampakkan bukan sisi penghambaannya, tapi justru unjuk rasa pada Allah. Tapi justru makso marang Allah lah, itu justru tidak sesuai dengan adab ini. Tidak menggunakan adab Nabi Musa yang ketika berdoa menampakkan sisi lemahnya, rendahnya, hinahnya, juga tidak menempuh sisi jalan Nabi Ibrahim, yaitu memilih memuji dan berserah diri. Paham gitu? Oke, insyaallah. Wa mimman ra'ayna mutahaqqiqan fi hadzal maqam. Di sini beliau mencontohkan satu pengalamannya. Di antara yang kami saksikan, yang kami jumpai mutahaqqiqan, yang menerapkan terhadap fi hadzal maqam, di dalam maqam ini. Yakni maqam apa? Yakni maqam memilih taslim, memilih untuk memuji Allah, memilih untuk berzikir pada Allah dibandingkan meminta. Kata beliau, wa mimman ra'ayna mutahaqqiqan fi hadzal maqam. Di antara yang kami jumpai sampai atau mempraktikkan makom ini adalah al-arif billah, al-gharif fi bahril haqiqah, Asy-Syaikh Mustafa Afandi. Di antara yang menerapkan di situ adalah Syekh Mustafa Afandi At-Turki Al-Jirkasi. Di antara yang menerapkan ini, yang beliau jumpai, kata muallif, yaitu Syekh Abdullah Syarqawi, adalah Syekh Mustafa Afandi. Ini yang beliau lihat langsung, maksudnya yang sezaman dengan beliau, yang beliau jumpai. Kalau yang saya contohkan tadi kan Nabi Ibrahim, okay? Nabi Ibrahim itu sudah sangat jauh, tapi beliau memberikan contoh orang yang sezaman dengan beliau. Artinya di antara para auliaillah yang beliau jumpai langsung, ketika dihadapkan kepada sebuah permasalahan, mereka lebih memilih untuk memuji dan berserah diri dibanding meminta. Di antara yang beliau jumpai adalah Syekh Mustafa Afandi. Waqtalafal qaumula, ini tadi sudah saya bahas. Ini disebutkan juga oleh beliau. Orang-orang sufi memang berbeda pendapat, halil afdal ad-du'a amis sukutu waridha. Apakah yang lebih utama itu adalah berdoa, yakni kita kemudian menunjukkan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah, memilih untuk meminta, ataukah kita justru diam saja dan ridho. Jadi antara dua ini dibahas di dalam kitab-kitab tasawuf. Mana yang lebih utama? Apakah kita berdoa ataukah kita cukup berserah diri? Ini seperti yang saya ceritakan tadi. Faminhum man qala ad-du'a wa afdal. Ada yang mengatakan berdoa lebih utama, li'annahu fi nafsihi ibadah. Karena di dalam doa itu sendiri adalah ibadah. Liqaulihi ad-du'a mukhul ibadah, karena Rasul bersabda doa itu adalah otak dari sebuah ibadah. Dikatakan otak berarti inti. Wal ityanu bima huwa ibadah aula min tarkih.
Sedangkan kita menunaikan apa yang di dalamnya termuat ibadah, maka tentu lebih utama dibanding meninggalkannya. Okay. Kemudian wa minhum man qala, ada juga yang mengatakan as-sukutu wal khumul tahta jaryanil hukmi atammu ardo. Ada yang mengatakan, masih lebih utama, masih lebih bagus, kita cukup kita cukup ridho. Tidak perlu meminta. Karena Allah bukan zat yang bakhil yang kemudian harus kita minta. Di annama sabaqa min ikhtiyaril haqqi laka aula min ikhtiyarik. Karena apa yang menjadi pilihan Allah di zaman azali itu tentu lebih baik daripada apa yang menjadi pilihanmu. Wa qad warada fil haditsil qudsi, sedangkan telah disebutkan dalam hadis qudsi. Nah, ini dalam penjelasan saya tadi juga disebutkan, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang disibukkan dengan mengingatku, dengan memujiku, dibandingkan dengan meminta kepadaku, maka janji Allah, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Niscaya akan aku berikan lebih dari apa yang kuberikan terhadap orang-orang yang meminta. Berarti ada yang mengatakan, udah doa lebih utama. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-du'a umukhul ibadah. Mana mungkin, mana bisa sesuatu yang terkandung ibadah lebih utama ditinggalkan daripada dilakukan. Itu pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua, lebih utama untuk kita taslim saja, ridho saja. Kenapa? Karena apa yang menjadi pilihan Allah itu tentu lebih utama daripada apa yang menjadi pilihan kita. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan memuji, mengingat kepadaku dibandingkan meminta kepadaku, maka aku akan berikan lebih dari apa yang aku berikan terhadap orang-orang yang meminta. Itu pendapat yang kedua. Tapi wa minhum man fassal, ada yang kemudian merinci. Nah, ini seperti yang saya bahas tadi, jawaban dari guru kami yang merinci. Ketika tadi saya bertanya pada beliau, mana lebih utama kita memilih lorong berdoa ketika ada hajat kepada Allah, mengikut mazhabnya Nabi Musa, ya, mazhab bukan mazhab fikih maksudnya di sini, maksudnya memilih seperti jalan yang ditempuh Nabi Musa ketika dia dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dia menyampaikan hajatnya kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya. Ataukah kita menempuh madhabnya Nabi Ibrahim? Ketika dibakar oleh Namrud, ditanya oleh malaikat Jibril, alaka hajah? Dia mengatakan apa? Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Pengetahuan Allah tentangku itu sudah cukup menjadikan aku untuk meminta kepadanya. Coba ini sama-sama ulul azmi memberikan. Yang Nabi Musa dalam keadaan terhimpit dia sampaikan hajatnya pada Allah. Yang Nabi Ibrahim enggak. Dia sudah merasa cukup dengan pengetahuan Allah kepada. Ketika kami bertanya kepada guru kami, mana lebih utama kita memilih Nabi Musa ataukah Nabi Ibrahim? Maka beliau ternyata lebih memilih kepada pendapat yang mentafsil ini, yang merinci. Karena kata beliau apa? Jika kita pada saat itu hati kita disiapkan oleh Allah, menemukan kelapangan dalam hati untuk kita menyampaikan hajat kita, tapi dengan menjaga adab, yakni menampakkan dalam doa kita rasa hina, rasa rendah, rasa butuh, rasa fakir, maka berdoa lebih utama. Tapi jika pada saat itu hati kita lebih disiapkan oleh Allah untuk kemudian ridho dengan apa yang telah menjadi pilihan Allah, maka kita lebih utama memilih mazhab Nabi Ibrahim. Jadi kedua-duanya sama-sama utama dalam keadaan yang berbeda. Ini yang lebih bijaksana menurut saya, yang lebih utama. Karena kita kadang nggak tahu ahwal keadaan kita. Yang salah itu tadi, memilih mazhab Nabi Musa, tapi kita unjuk rasa pada Allah. Berdoa pada Allah, tapi kesannya makso-makso. Ya Allah, kalau saya tidak diberikan ini, saya tidak tahu akan hidup. Lah, ini kan bukan mazhabnya Nabi Musa, mazhabnya Fir'aun. Nabi Musa berdoa tapi beradab. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ya. Berdoanya dengan penuh adab. Tidak kemudian memaksakan kehendak, hanya merupakan bentuk
menampakkan bahwa kita hamba yang lemah, yang butuh pertolongan, yang butuh pengayoman, yang butuh perlindungan, yang butuh dukungan, yang butuh dan seterusnya. Ya. Maka wa minhum man fassal, di antara mereka para ulama sufi ada yang kemudian merinci. Al-awqat mukhtalifah, waktunya itu berbeda, konteksnya berbeda. Fa in wajadad da'i fi qalbihi isyaratan ila du'a, jika ternyata orang yang berdoa itu pada saat berdoa di dalam hatinya itu ada dirasakan, dia jika berdoa di dalam hatinya muncul rasa tawajuh kepada Allah, muncul rasa rendah di hadapan Allah, muncul rasa butuh kepada Allah, muncul rasa fakir kepada Allah, muncul rasa hina di hadapan Allah, faddu'a'u aula. Maka dalam kondisi ini berdoa lebih utama. Fa in wajada fihi isyaratan ila sukuti, tapi jika ternyata di dalam hatinya itu menemukan dia sudah cukup ridho, sudah merasa puas dengan ketetapan Allah, kal qabdi wa adami tawajjuhil qalbi fasukutu aula, maka dia pilih memuji Allah itu lebih utama. Fa illam yajid fi qalbihi syai'an fi min dzalika kana du'a wa tarkuhu sawa. Naam in kana al-ghalibu alaihi hina idin al-ma'rifah kana sukutu aula. Jadi di sini dirinci oleh beliau ketika kita di mana condong hati kita. Kalau misalnya ternyata hati kita saat itu, kalau digunakan berdoa di situ hati kita siap untuk hadir kefakiran, hadir rasa rendah, hadir rasa hina, hadir rasa butuh, maka monggo silahkan berdoa bil adab. Karena beda orang berdoa bil adab dengan orang berdoa bisu'il adab. Kalau orang berdoa bil adab, maka doanya itu akan penuh tata krama kepada Allah. Ya, akan penuh tata krama, bukan memaksakan kehendak. Tadi malam itu ada orang nelpon kepada saya. Ya, ada orang nelpon, itu anaknya ikut tes di Jawa Timur, orang Gresik. Ya. Dia ikut tes di dalam masuk dalam kuliah kedokteran. Sudah 3 kali tes, pertama diterima, kedua diterima, ketiga, ya 2 minggu yang lalu dia ketemu saya juga. Kiai mohon doanya, ini anak saya begini. Baik, saya doakan. Kemudian tadi malam nelpon lagi. Alhamdulillah Pak Kiai, ini anak saya diterima. Cuma saya mohon lagi kepada sampean, mohon sekali tinggal 1 kali lagi nih. Ya, tinggal 1 kali lagi. Dan ini yang dibutuhkan, yang ikut tes itu 4 orang, tapi nanti yang dibutuhkan hanya 1. Berarti anak saya ini harus menggugurkan 3 orang teman-temannya yang lain. Sedangkan anak saya itu ya saingannya adalah anaknya orang-orang petinggi pejabat yang mungkin saja mudah untuk nyuap begini dan seterusnya, membeli suara dan seterusnya gitu. Tapi saya sampaikan kalau memang itu bagian kalau memang itu masih bagian anak Panjenengan, saya sampaikan itu tidak akan kemana. Ya kita sama-sama berdoa. Cuma dalam doa kita saya sampaikan, jangan kemudian yang menjadi target utama kita, titik fokus kita adalah pada hajat kita itu. Tapi jadilah titik fokus dalam doa kita adalah bagaimana kita terhubung kepada Allah dengan menampakkan rasa rendah, rasa hina, rasa butuh. Adapun masalah hajat tersebut, kalau memang bagiannya sampai kullun muyassarun lima khuliqalah, akan dimudahkan oleh Allah, kemana kita diciptakan. Ya, tidak akan ada yang dapat menghalangi kalau memang itu sudah bagiannya. Ya. Jadi di sini pentingnya kita untuk mengetahui, ngilmuni, ya, bagaimana dalam setiap munajat kita, doa kita supaya lebih intens dengan Allah, bukan sekedar
Kita hanya datang pada Allah di saat-saat butuh saja. Tapi kita datang kepada Allah kapan saja. Karena kita sebenarnya tidak pernah tidak butuh dengan Allah. Kita tidak pernah tidak butuh dengan Allah. Bahkan kalau guru kami memberikan penjelasan, butuhnya kita dengan Allah itu melebihi butuhnya kita terhadap oksigen dan makan minum. Oksigen dan makan minum itu Allah yang menundukkan. Masa kita lebih butuh kepada oksigennya daripada yang menunduk? Andai kan yang menundukkan itu tidak menghendaki dicabut, bisa apa? Oksigen ada tapi kita tidak mampu untuk. Jadi kebutuhan kita, butuhnya kita kepada Allah melebihi butuhnya kita dengan oksigen, melebihi butuhnya kita terhadap makan dan minum. Tsumma 'allala ma dzakarahu fi min kaunil adab qad yakunu ghaliban fi tarkit talab. Dan Ibnu Athaillah melanjutkan pembahasannya dengan memberikan suatu alasan dari bagaimana kemudian adab itu menjadikan seorang arif terkadang justru meninggalkan memohon kepada Allah, memilih untuk diam, memilih untuk memuji, memilih untuk berserah diri. Ini insya Allah hikam ke-173. Oke, kita masih ada 7 menit, kita lanjutkan. Innama yuzakkiru may yajuzu alaihil ilfalu wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmalu. Innama yuzakkaru angin pestini tin ilingake. Sesungguhnya yang butuh untuk diingatkan sopoman wong yajuzu kang wenang alaihi ing atase man opo al ilfalu lali. Sesungguhnya yang perlu untuk diingatkan itu adalah orang yang mungkin dia mengalami lupa. Wa inna ma yunabbahu lan angin pestine tin ilingake sapa man wang yumkinu kang mungkin minhu saking man opo al ihmalu nyeleake opo al ihmalu ya bisa opo al ihmalu sembrono. Sesungguhnya yang layak untuk diingatkan hanya bagi orang yang mengalami kelalaian, hanya orang yang bisa lalai. Dan sesungguhnya yang diingatkan itu hanya orang yang ceroboh jika takut dia menyia-nyiakan, dalam arti dia ceroboh di dalam mengemban tugasnya. Maksudnya apa? Kalau doa kita maknai sebagai meminta itu hanya untuk orang yang hanya untuk orang yang bakhil. Sedangkan kapan Allah bakhil kepada kita? Kalau kita pahami doa itu mengingatkan Allah, untuk mengingatkan kepada Allah sehingga kita berdoa. Mengingatkan itu hanya berlaku untuk orang yang kemungkinan lupa. Sedangkan akankah Allah pernah mengalami lupa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Diingatkan itu hanya untuk orang-orang yang mungkin sembrono. Dia sembrono itu? Ya sangat ceroboh. Tidak menggarap. Ya, kalau ibaratnya orang dikasih tugas itu tugas-tugasnya tidak digarap, tidak dilaksanakan. Sedangkan akankah Allah perlu kita ingatkan seperti itu sehingga harus kita ingatkan? Jadi ini sebenarnya beliau Ibnu Athaillah ingin menyampaikan kepada kita bahwa doa itu sebenarnya tidak lebih, ini berulang-ulang saya sampaikan, tidak lebih sekedar supaya kita menampakkan jiwa penghambaan yang total full kepada Allah. Hamba yang lemah, hamba yang hina, hamba yang papa, hamba yang butuh. Ini sebenarnya bukan pada hajat kita. Hajat kita itu andai tidak berdoa sekalipun sudah ditentukan oleh Allah. Sering saya sampaikan, coba orang-orang kafir, mereka tidak berdoa kan? Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan makan cukup, minum cukup, kaya, bahkan mereka kehidupannya banyak yang sejahtera, walaupun tidak berdoa. Banyak orang-orang yang tidak bertuhan juga banyak yang tercapai harapan-harapannya. Nah, itu kalau kita pahami doa itu adalah sebagai untuk menarik apa yang kita harapkan.
Maka kita sebagai orang beragama bertauhid harus ada bedanya dong. Kita berdoa sebenarnya bukan fokusnya pada apa yang menjadi harapan kita, tapi fokusnya adalah bagaimana terbentuk di dalam jiwa kita penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita lanjutkan insyaallah syarahnya, penjelasannya lebih rinci kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma kahil a'yunana bin nazrati ila talatil bahiyah sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqzatan wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah minal qawli wal amali fi ta'atika innaka dzul fadlil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.